Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam presentasi kali ini, kita akan membahas mengenai sistem informasi, organisasi, dan strategi bisnis. Kami akan mengupas bagaimana sistem informasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, serta membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sebelum melanjutkan pada pembahasan materi, perkenalkan nama saya Umar Buddha bersama rekan-rekan saya. Nama saya Firaswami Ibrahim. Nama saya Safa Radati Pujana. Nama saya Farad Dauri. Ada pun beberapa sebab terkait materi yang akan kami sampaikan. Pertama, pengertian sistem informasi dan organisasi. Kedua, dampak sistem informasi bagi organisasi dan perusahaan bisnis. Ketiga, strategi sistem informasi terkait keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir adalah penggunaan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Sebab pertama, membahas mengenai organisasi dan sistem informasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan kaitan antara sebelum menjelaskan kaitan antara sistem informasi dan organisasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari organisasi dan sistem informasi. Pertama, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang saling berhubungan, yakni mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, pengertian organisasi adalah struktur sosial formal yang mengambil sumber daya dari lingkungan berupa modal dan tenaga kerja. Kemudian ada peran organisasi atau perusahaan untuk mengubah input tersebut ke dalam bentuk barang atau jasa melalui fungsi produksi. Kemudian, apa keterkaitan antara sistem informasi dan organisasi? Seperti yang kita lihat di PowerPoint, organisasi dan sistem informasi saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan retail pembangunan. Sistem informasi manajemen persediaan digunakan untuk memantau stok barang, analisis pola permintaan, dan pengoptimalan rantai pasokan. Jadi, sistem ini dibangun oleh manajer untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan ketersediaan produk di toko-toko mereka. Kemudian pada kalimat kedua, sistem informasi organisasi harus terbuka terhadap sistem informasi untuk mendapatkan manfaat dari teknologi lain. Maksud dari kalimat ini bahwa organisasi harus bersifat adaptif dan fleksibel dalam mengadopsi sistem informasi baru yang sering muncul sesuai dengan perkembangan zaman. Jangan terpaku pada satu sistem informasi yang sudah usang dan ketinggalan zaman. Sebagai contoh, misalnya pada perusahaan perbankan yang awalnya mengandalkan sistem informasi perbankan tradisional, kemudian mengadopsi layanan perbankan digital dan sistem informasi berbasis cloud. Slide selanjutnya. Kemudian terdapat ciri-ciri organisasi. Yang pertama, rutinitas dan proses produksi. Di dalam organisasi atau perusahaan pastinya ada rutinitas dan proses produksi. Rutinitas atau prosedur operasi standar merupakan serangkaian aturan dan praktik baku yang dirancang untuk menghadapi situasi tertentu dalam organisasi. Kemudian proses bisnis adalah kumpulan dari rutinitas-rutinitas tersebut.
Yang kedua, ada politik organisasi. Dalam organisasi tidak dapat dipungkiri bahwa selalu ada politik organisasi. Hal ini merujuk pada penggunaan kekuasaan dan pengaruh untuk mencapai tujuan tertentu, baik melalui cara legal maupun ilegal. Contohnya, manajer menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan anggaran yang lebih besar. Yang ketiga, ada budaya organisasi. Budaya organisasi meliputi serangkaian asumsi-asumsi mengenai produk apa yang akan diproduksi organisasi, bagaimana organisasi harus memproduksinya, di mana produksi tersebut akan dibuat, dan ditujukan untuk siapa produksi. Dan yang terakhir ada lingkungan organisasi. Organisasi memiliki ketergantungan dan hubungan timbal balik dengan lingkungan eksternalnya. Organisasi yang membutuhkan daya seperti finansial dan tenaga kerja untuk beroperasi dan menyediakan barang atau jasa. Sistem informasi berperan untuk menghindari dan mengidentifikasi perubahan lingkungan eksternal agar perusahaan bisa menghadapi situasi tersebut secara cepat dan tepat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana dampak sistem informasi bagi organisasi dan perusahaan bisnis. Jadi, adapun dampak sistem informasi bagi organisasi dan perusahaan bisnis, yaitu yang pertama ada dampak bagi struktur dan perilaku organisasi. Yang kemudian terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu IT meratakan organisasi. Riset tentang perilaku menghasilkan teori bahwa teknologi informasi memfasilitasi pemerataan hierarki dalam suatu perusahaan dengan memperluas distribusi informasi dengan memperluas distribusi informasi guna untuk memberdayakan karyawan di level bawah dan meningkatkan efisiensi manajemen. Dikatakan IT meratakan organisasi karena teknologi informasi memiliki potensi untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan beberapa lapisan hierarki dalam struktur organisasi. Sebagai contoh, IT memungkinkan informasi mengalir dengan lancar di seluruh organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Atau contoh lainnya yaitu mendukung kolaborasi dan koordinasi dengan adanya email, messaging, video conference, dan alat kolaborasi lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada organisasi panca industri. Merupakan organisasi yang beroperasi di era informasi atau ekonomi berbasis pengetahuan mengandalkan informasi dan pengetahuan sebagai aset utama. Memiliki tenaga kerja profesional berbasis pengetahuan serta menggunakan teknologi informasi dan komunikasi canggih. Yaitu sistem informasi. Jadi organisasi panca industri ini memiliki dampak yang besar dengan mendukung struktur organisasi yang lebih dasar dan fleksibel, memfasilitasi kolaborasi dan koordinasi virtual, desentralisasi pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta mendorong budaya organisasi yang terbuka dan inovatif. Selanjutnya yaitu memahami penolakan organisasi terhadap perubahan. Sistem informasi berpotensi untuk mengubah struktur organisasi, budaya, proses bisnis, dan strategi dari perusahaan. Ada 4 faktor penting dalam memvisualisasikan penolakan organisasi, yaitu inovasi teknologi organisasi, struktur organisasi, dan budaya orang lain dalam berorganisasi. Nah, untuk mengatasi penolakan organisasi, perlu melakukan komunikasi yang terbuka, pelatihan memadai, meyakinkan manfaat sistem baru, melibatkan penggunaan sejak awal, serta membangun budaya yang mendukung perubahan. Pemimpin juga harus menjadi panutan dan mengelola perubahan secara efektif. Dampak
dampak internet terhadap organisasi. Internet memiliki dampak yang penting terhadap hubungan antar banyak perusahaan dan entitas di luar perusahaan, bahkan proses bisnis di dalam organisasi. Internet meningkatkan kemampuan akses, kapasitas penyimpanan, distribusi, informasi, dan pengetahuan bagi organisasi. Internet telah membuka peluang baru bagi organisasi untuk memperluas jangkauan bisnisnya secara global. Dengan adanya internet, organisasi dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan memasarkan produk atau layanan mereka ke seluruh dunia tanpa batasan geografis. Selain itu, internet juga memungkinkan organisasi untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dengan banyak mitra bisnis lainnya. Jadi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi sistem informasi terkait sistem informasi. Pengertian keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mempertahankan kinerja yang lebih baik dibandingkan para pesaingnya dalam industri yang sama. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mempertahankan kinerja yang lebih baik dibandingkan para pesaingnya dalam industri yang sama. Secara lebih spesifik, keunggulan kompetitif adalah atribut atau kombinasi atribut yang membedakan produk atau layanan perusahaan dari pesaingnya dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan ini. Dapat diwujudkan dengan menawarkan harga yang lebih rendah, berefisiensi biaya, produk yang unik, dan berkualitas tinggi. Fokus pada segmen pasar tertentu, inovasi produk atau layanan yang terus-menerus, layanan jual yang superior atau kepemilikan sumber daya dan kapabilitas yang sulit ditiru pesaing. Keunggulan kompetitif memampukan perusahaan untuk mencapai profitabilitas di atas rata-rata dan mempertahankan posisi yang kuat, namun harus terus diperbarui agar berkelanjutan. Selanjutnya, strategi sistem informasi. Ada 4 strategi umum yang masing-masing menggunakan sistem dan teknologi informasi, yaitu biaya kepemimpinan manajemen yang rendah, biaya kepemimpinan manajemen yang rendah, yaitu gunakan sistem informasi untuk mencapai harga dan biaya operasional yang serendah-rendahnya. Contoh klasiknya adalah sistem pengisian ulang persediaan barang yang dilakukan oleh Walmart. Sistem pengisian mengirimkan pesanan untuk pengisian barang kepada pemasok segera mungkin setelah konsumen membayar belanjaannya di kasir. Yang B yaitu diferensiasi produk. Sistem informasi untuk menciptakan produk baru dan layanan baru, serta mengubah secara signifikan keyakinan konsumen dalam menggunakan barang atau jasa yang dimiliki perusahaan. Sebagai contohnya yaitu Google secara terus-menerus memperkenalkan layanan baru dan unik pada situs webnya. Contohnya adalah Google Maps. Selanjutnya C, fokus pada juru pasar. Informasi juru pasar ini untuk memfokuskan perusahaan pada pangsa pasar yang spesifik. Sistem informasi mendukung strategi ini dengan menghasilkan dan menganalisis data guna disesuaikan dengan teknik penjualan dan pemasaran. Sistem informasi memungkinkan perusahaan menganalisis pola pembelian konsumen, selera, dan hal-hal yang disukai konsumen secara lebih jelas sehingga perusahaan mampu mempromosikan kampanye iklan dan pemasaran lebih terfokus dan terarah. Selanjutnya D yaitu memperkuat keakraban dengan pelanggan dan pemasok. Memungkinkan memperkuat keakraban dengan pelanggan dan pemasok melalui berbagai cara seperti custom relationship management untuk memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan lebih baik. Platform e-commerce dan layanan online untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lancar, analisis data pelanggan untuk menyesuaikan penawaran, kolaborasi yang lebih erat dengan pemasok melalui sistem seperti supply chain management dan enterprise resource planning. Portal pemasok untuk meningkatkan transparansi serta penggunaan media sosial dan alat komunikasi untuk berinteraksi secara langsung. Dengan memanfaatkan sistem informasi ini, organisasi dapat meningkatkan pemahaman tentang pelanggan dan pemasok,
memberikan layanan yang lebih personal, meningkatkan kolaborasi dan transparansi, serta membangun hubungan yang lebih kuat dan akrab dengan mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan kinerja rantai pasukan secara keseluruhan. Selanjutnya, Pak. Kemudian yang selanjutnya yakni mencapai keunggulan kompetitif, yaitu ada 4. Yang pertama yakni menopang keunggulan kompetitif. Sistem informasi tidak selalu memberikan keunggulan kompetitif yang langgeng karena pesaing dapat meniru strategi tersebut. Perubahan pasar, harapan pelanggan teknologi, dan globalisasi membuatnya sulit diprediksi. Kemudian yang kedua yakni menggandeng untuk pencapaian tujuan bisnis. Riset tentang TI dan kinerja bisnis menunjukkan bahwa semakin sukses perusahaan menggandeng teknologi untuk mencapai tujuan bisnisnya, semakin besar keuntungan yang diperoleh. Kemudian yang ketiga yakni daftar pemeriksaan manajemen menjalankan analisis sistem strategis. Analisis sistem strategis dilakukan oleh manajer untuk mengintegrasikan teknologi, melibatkan pertanyaan tentang struktur industri, nilai yang diciptakan dalam rantai nilai, dan keselarasan teknologi dengan strategi bisnis. Kemudian yang keempat yakni mengelola transisi strategis. Mengelola transisi strategis membutuhkan perubahan dalam hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan proses internal. Ini melibatkan integrasi secara eksternal maupun internal, memungkinkan berbagai tanggung jawab. Manajer harus merancang proses baru untuk berkoordinasi dengan para pelanggan, pemasok, dan organisasi lainnya. Mungkin kesimpulan dari yang kita sampaikan yakni fitur-fitur dalam organisasi yang perlu diketahui oleh para manajer dalam menyukseskan pembangunan dan penggunaan sistem informasi terpisah berdasarkan rutinitas yang jelas untuk memaksimalkan efisiensi. Sistem informasi membantu organisasi dalam menggunakan sinergi, kompetensi inti, dan strategis berbasis jaringan secara terpadu guna mencapai keunggulan kompetitif. Sistem informasi membantu perusahaan dalam mempengaruhi kompetensi inti dengan mempromosikan dan memperluas pengetahuan di seluruh unit perusahaan. Mungkin cukup sampai sekian presentasi dari kami. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.